Oke, halo semuanya. Jumpa lagi dengan Awan di sini ya di Pajak Smart, tempat untuk kita diskusi pajak bersama. Oke, silakan teman-teman chatting di kolom komentar ya. Saya akan usahakan menjawab apabila apabila saya bisa. Dan seperti biasa, teman-teman, gua perlu disclaimer dahulu nih di semua tempat ya bahwa semua yang gua sampaikan di video ini ataupun di Instagram maupun dimanapun ya, itu semua adalah pendapat pribadi gua 100% guys ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dan belum tentu juga sesuai peraturan yang berlaku gitu. Jadi mohon koreksinya apabila ada yang salah ya teman-teman. Nah, walaupun saya seorang konsultan pajak yang resmi ya, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak. Itu teman-teman. Nah, teman-teman semua, Anda tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai pedoman bagi teman-teman untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda gitu. Karena kan masing-masing orang punya kasus yang berbeda-beda ya. Jadi mohon konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau ke AR Anda apabila ada yang mau ditanyakan, gitu teman-teman ya, yang lebih detail gitu. Nah, Awan akan tersedia gratis teman-teman secara langsung di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Oke. Bagi teman-teman yang mau konsultasi khusus dengan saya bisa menghubungi ke www.ta2022.com ya di www.ta2022.com. Oke. Nah, PPS sudah tinggal 24 hari lagi ya teman-teman. Segera ikut PPS bagi teman-teman yang belum lapor semua hartanya. Oke. Nah, saya akan berusaha menjawab teman-teman. Bapak Barko 89. Uang istri deposito atas nama suami karena sudah lapor di SPT istri. Saya PPS-nya nggak masalah lagi tidak masukkan lagi harta tersebut. Tapi deposito tersebut sekarang udah dicairkan ke tabungan saya, suami. Perlukah pindahkan ke tabungan deposito atas nama istri aja agar sinkronkan dengan SPT-nya gitu maksudnya Pak ya? Bebas Pak, bebas. Yang namanya suami istri adalah satu kesatuan. Yang penting ini harta sudah dilaporkan. Di SPT istri boleh, di SPT suami boleh. Uang istri adalah uang suami adalah uang istri. Walaupun beda NPWP Pak, tetap boleh digabungkan, boleh dipisah. Yang penting sudah dilaporkan, itu aja Pak. Kalau Bapak mau pindah balikkan ke nama istri dengan supaya lebih sinkron ke SPT, silakan saja. Tidak dilakukan pun tidak apa-apa, Pak. Yang penting ini harta sudah dilaporkan di SPT-nya istri ataupun suami. Nggak ada masalah, Pak. Bebas. Semoga membantu, Pak Marco. Bapak Kartono, selamat malam, Pak Wan. Malam, Pak. Ibu Licing 25, selamat malam, kok. Selamat malam, Ci. Ibu atau Bapak G. Mewijaya. Selamat malam, Pak Wan. Malam, Pak. Mau tanya, punya tanah atas nama teman. Katakan si A, sudah dilaporkan di SPT tahunan saya. Kemudian mau dijual, bayar PPh pakai NPWP si A ya Pak? Betul Pak, karena kan nama dia, jadi terpaksalah bayar NPWP si dia. Terus dana penjualan bisa saya masukkan terpotong ya Pak? Maksud Bapak mau dimasukin ke SPT Bapak gitu kan? Betul Pak, jadi Bapak sudah laporkan di SPT Bapak, maka harta ini ketika dijual, uangnya masuk ke SPT Bapak dong. Udah benar Pak, udah betul. Cuman bayar pajaknya tetap nama si A, itu terpaksa. Karena kan dari awal Bapak sudah atas nama dia gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti kalau ditanya orang pajak, Bapak bilang aja, ini harta milik saya, makanya dia masuk ke SPT saya dan dilapor di uangnya di saya. Yang penting kan pajak sudah dibayar di 2,5%-nya, gitu Pak. Semoga membantu Pak Pak Mejaya. Bu Susanti Vini, malam kawan, malam Bu. Sudah ikut PPS, dapat email surat himbauan PPS. Oke, jadi sudah ikut PPS, dapat surat himbauan. 1. Daftar harta di SPT 2020, rekening di Bank X 1 juta. Seharusnya rekeningnya 700.000. Rekening yang 300.000 apakah harus PPS? Oke, jadi di SPT Ibu lapor 1 juta, Bu ya. Di SPT lapor 1 juta, ternyata setelah dicek rekeningnya isinya lebih rendah, 700.000. Berarti kan sudah tidak perlu PPS. Tidak perlu. PPS itu hanya melaporkan yang kurang dilaporkan. Kecuali terbalik ya, kecuali Ibu laporkan 700.000, ternyata aslinya ada 1 juta. Berarti kan 300.000 inilah yang masuk ke PPS. Gitu, Bu ya. Yang belum dilaporkan atau yang kurang dilaporkan itu masuk ke PPS. Oke, nomor 2. Ada saham AHU di akta pendirian PT. Terpotong Bu, chattingnya terpotong. Nanti coba dilanjutkan lagi ya. Ada saham di akta pendirian PT, ini wajar sekali, biasa ditemukan. Ibu Yunita CP, malam kok mau tanya. Malam Bu, kalau mau ikut PPS deposito, yang diikutkan pokok depositonya saja atau bunga depositonya juga? Jawabannya semuanya Bu. Pokok deposito beserta bunganya satu paket ini adalah uang. Inilah yang dilaporkan di deposito, di PPS gitu Bu ya. Bukan hanya pokoknya saja ya. Bukan hanya pokok, tetapi pokok plus bunganya. Gitu, Bu. Semoga membantu, Bu Yunita.
Ibu Junita, kalau dapat hadiah nikahan, itu masuk kolom mana di SPT 1770? Ini masih dilema, Bu ya. Kalau nilainya kecil sih nggak usah laporkan lah, nggak usah masukkan, langsung aja masukin penghasilan biasa. Masukin ke harta gitu. Tapi kalau nilainya udah besar, sampai berapa ratus juta gitu ya. Nah, ini ada orang yang berpendapat bahwa hadiah nikahan itu tidak kena pajak, termasuk dalam hibah, masuk kategori hibah. Kalau saya termasuk orang yang tidak sependapat. Saya termasuk orang yang mengatakan bahwa ini hadiah biasa, ini kena pajak biasa yang progresif. Itu pendapat saya pribadi gitu, Bu. Nah, ada orang yang berpendapat ini hibah karena ini hibah dalam rangka sebuah acara pernikahan ya harusnya nggak kena pajak. Ada orang seperti itu. Kalau saya lebih cenderung ini penghasilan biasa, hadiah biasa, kena pajak seperti biasa. Nah, supaya Ibu bisa lebih tenang, mungkin ngomong ke AR deh. Ngomong ke AR, minta dasar aturannya, dia ngomongnya gimana, Ibu pegang kata-kata dia. Kalau AR-nya bilang ini nggak usah kena PPS, nggak usah bayar pajak, ya sudah, Ibu pegang kata-kata dia. Tapi kalau dia bilang ini harus bayar pajak, ya memang seharusnya gitu sih. Karena kan ini penghasilan biasa. Ini penghasilan biasa, memang seharusnya bayar pajak. Masukkanlah ke kolom penghasilan lain-lainnya di SPT tahunan. Saya mau membantu Bu Yunita. Terus, Ibu Artitan. Kalau mau ikut PPS 5M uang tunai, tidak perlu pembuktian. Jadi gini, Bu. Uang tunai itu nggak bisa dibuktikan dan tidak perlu dibuktikan. Oke, nggak ada masalah, Bu. Yang jadi masalah adalah tabungannya sudah lapor atau belum? Tabungan deposito yang sifatnya ada di history bank, itu sudah dilapor atau belum? Kalau itu sudah dilapor dengan baik dan benar, maka sudah aman, Bu. Jangan sampai nih ya, kita lapor uang tunai, orang pajak menemukan rekening atau deposito. Nanti orang pajak bilang, ini deposito bukan uang tunai itu, Ibu mesti bayar lagi nanti, gitu. Jadi nggak usah khawatir dengan uang tunai dilaporkan. Masalah pembuktian nggak usah khawatir, tidak akan terjadi minta pembuktian. Oke, lagi pula kan kalau uangnya memang ada, Ibu bisa buktikan kan? Yang jadi saya khawatir adalah orang berpikir deposito mau dilapor sebagai uang tunai, itu salah. Deposito laporkanlah dengan nama deposito, tabungan dengan tabungan, gitu. Kalau uang tunai mah bebas, gitu Bu. Nah, itu pendapat saya seperti itu. Semoga membantu Bu Arti. Ibu atau Bapak Sumarno. Malam kawan, malam Pak. Izin tanya, apabila tidak melapor SPT 16 sampai dengan 2020, tapi saya peserta TA, bagaimana ya kok? Harta yang sudah di TA itu apakah boleh saya laporkan di SPT 2020? Boleh Pak, boleh. Jadi, harta yang Bapak sudah laporkan di TA, boleh langsung dilaporkan saja di SPT 2020. Langsung saja Pak. Nggak usah lewat 16, 17, 18, 19, tidak usah lagi. Langsung lapor SPT 2020, masukkan semua harta yang TA itu, ditambah dengan harta dari penghasilan 2020. Oke, selebihnya boleh ke PPS kalau mau. Gitu, Pak. Semoga membantu ya, Bu. Pak Suwarno. Bapak Gusti Muhammad 1997. Saya PNS. Semua harta di SPT tahunan 2016 sampai 2020 sudah semua terlapor semua. Tetapi ada penghasilan di tahun 18 dan 19 tidak mengcover kenaikan harta di tahun tersebut. Apakah kenaikan harta di PPS Oke, terpotong ya Pak, terpotong. Jadi gini, PPS itu sudah tidak peduli lagi dengan penghasilan. Semua penghasilan yang belum dibayar pajaknya atau kurang dibayar pajaknya sudah diampuni oleh PPS. Yang penting harta. Kalau harta di SPT 2020 sudah dilapor dengan baik dan benar, maka Bapak ikut PPS saja seperti biasa, boleh ikut nilai kecil kalau mau ya, ikut nilai kecil, maka semua potensi pajak PPH dan PPN diampuni oleh PPS. Begitu Pak. Jadi yang penting harta ya, bukan penghasilan lagi yang kita ngomong sekarang. Kalau harta sudah lapor, berarti tinggal tambahin sedikit lagi. Kalau ada yang belum lapor, maka laporkanlah kekurangan harta tersebut, gitu. Tetapi yang namanya penghasilan, PPN maupun PPH itu semua diampuni, gitu Pak. Semoga membantu ya Pak Gusti Muhammad. Bapak Randi TJ, kok sanksi 200% masih berlaku nggak sih kalau ketahuan? Nah, sanksi 200% itu berlaku bagi orang yang ikut TA. Ikut TA dulu, dia masih ada yang belum dilaporkan, kemudian ketahuan, itu masih berlaku. Oke? Tapi dalam hal ini, orang bisa diampuni dengan pas final. Pas final kan cuma 12,5%. Atau ikut PPS yang kebijakan 1, cuma 8%. Gitu. Jadi, jangan coba-coba untuk menyembunyikan lagi, Pak, hartanya. Kalau memang masih ada harta yang 2015, yang sudah ikut TA tapi belum dilaporkan, maka sekaranglah ikut PPS kebijakan 1. 8%, murah sekali, Pak. Semoga membantu, Pak Randi.
Ibu Lydia Setiawan, kok kalau rumah tahun 2007 dibeli pakai nama adik, tapi nggak punya NPWP, gimana? Pada saat mau jual, PPh pakai nama siapa? Ketika ibu menjual, PPh-nya adalah nama si adik dong, karena kan itu sertifikat nama dia. Adikku atau saya, kalau saya lapor di PPS. Oke, ini sertifikat akan atas nama adik. Maka ketika dijual pastilah bayar pajaknya nama dia. Iya dong, bayar PPh pasti nama dia. Kan itu nggak terdaftar nama kita di situ. Tetapi harta ini perlu dilapor di SPT-nya Ibu Lydia. Karena ini rumah miliknya Ibu. Oke? Lapor di SPT-nya Ibu, laporkan di PPS boleh. Bagus, kalau memang itu belum dilapor di SPT ya. Laporkanlah ke PPS. Kalau 2007 kan kebijakan 1. Laporkanlah kebijakan 1 dengan nilai NJOP 2015. Gitu, Bu. Jadi lapor ke PPS-nya adalah lapor ke PPS orang yang sesungguhnya memilikinya. Mengenai bayar pajak adalah bergantung pada sertifikatnya. Gitu, Bu. Semoga membantu, Bu Lydia. Bapak Reglo Suara Store. Kalau ikut PPS kebijakan 2, PPh 2016 sampai 2020 tidak akan kena pemeriksaan kan ya? Betul, Pak. Betul. Semua PPh maupun PPN tidak akan kena pemeriksaan lagi. Tidak akan dikenakan denda lagi, semua sudah diampuni. Kecuali PPh maupun PPN yang sudah dipotong atau dipungut tetapi belum dibayar ke negara. Gitu, Bu. Gitu, Pak. Kalau Bapak nggak ngerti yang barusan dimasukkan itu, berarti Bapak nggak termasuk. Santai aja. Gitu. Semoga membantu, Pak Rikulo. Ibu Bapak Davin Timotia. Malam, Pak. Malam, Pak. Saya baru buat NPWP, tapi dikirimi surat himbauan PPS. Wah, luar biasa. Beserta ada investasi setelah saya cek ternyata itu investasi di saham. Dan ternyata itu punya ayah saya. Oke, chattingnya terpotong, Pak. Jadi ada ditemukan sebuah saham, ternyata itu miliknya ayahnya Bapak gitu ya. Pertanyaannya paling gampang. Pertanyaannya saham ini apakah sudah dilaporkan di SPT-nya ayah? Kalau sudah dilapor di SPT-nya ayah, maka Bapak tenang saja. Bapak tinggal balas suratnya atau Bapak cuekin juga nggak apa-apa. Bapak kasih tahu bahwa memang betul ada saham itu, tapi itu miliknya ayah saya, sudah dilapor di SPT ayah saya, selesai. Tetapi, kalau ternyata saham ini belum dilapor di SPT-nya papanya Bapak, di ayah, gitu, maka sekaranglah saatnya dilaporkan di PPS. Boleh dilapor di PPS-nya si ayah, boleh dilapor di PPS-nya si Pak Davin, bebas saja, gitu Pak. Ya gitu, yang penting dilaporkan Pak ya. Mau dilapor di SPT boleh, di PPS boleh. Tinggal dipilih saja mana yang lebih menguntungkan. Gitu. Semoga membantu Pak Davin. Ibu Lydia Setiawan, malam kok. Tahun 2017 ada beli mobil pakai nama saudara. Bisa nggak saya ikut PPS lapor uang tunai di kebijakan 1 sampai kebijakan 1 8%? Oke, maksudnya Ibu adalah lapor uang tunai untuk mengcover mobil ini, gitu ya. Nah, kita mesti tanya dulu Bu ke diri sendiri. Tanya ke diri sendiri. Uang untuk beli mobil ini pakai uang tunai yang itu bukan? Kalau uang untuk beli mobil ini berasal dari uang tunai yang tadi itu, maka boleh Bu, boleh lapor ke uang tunai kebijakan 1. Tetapi kalau Ibu tidak bisa membuktikan, Ibu tidak ada buktinya atau Ibu ragu-ragu, maka mobil ini adalah objek PPS kebijakan 2, 14% Bu. Gitu. Jadi cek dulu, ingat-ingat, waktu dulu beli mobil itu pakai uang yang mana? Pakai uang yang di tabungan kah? Uang deposito kah? Atau uang yang ada di rumah, uang tunai? Kalau memang betul itu uang tunai dan sudah ada sejak 2015, maka boleh ikut kebijakan 1 yang 8%. Gitu, Bu. Saya mau membantu Bu Lydia. Bapak Barko, thank you Pak, salam sehat dan berotot. Terima kasih Pak, terima kasih sama-sama. Bapak Aja Listrik, kalau melakukan perjanjian pisah harta setelah menikah, apakah jika NPWP suami bermasalah, sudah tidak ada sangkut paut dengan istri? Pada dasarnya sih nggak ada sangkut paut, Pak. Pada dasarnya terpisah ya. Tetapi kalau terjadi transfer uang antara suami istri, ya si pemeriksa pajak pasti cari-cari lah. Gitu. Kalau suami istri betul-betul pisah harta dan sama sekali nggak ada transfer uang sih, boleh aman, lebih aman lah. Si istri tinggal bilang, ini nggak ada urusan dengan saya. Gitu. Tetapi kan pada prakteknya, seringkali suami istri itu campur-campur uang. Campur-campur uang, walaupun lu pisah harta, tetap aja dua-duanya dikejar. Gitu, Pak. Semoga membantu ya, Pak Listrik. Bapak Edi Wower, 2022. Halo Pak Wawan, halo Pak. Mau tanya, saya punya emas 4,5 kg dan sudah ikut ke TA1. Apabila emas itu saya jual 1 kg, pajak apa saja yang harus saya bayar? Dan apa Pak kepotong? Oke, kalau Bapak jual 1 kg, contohnya sekarang kan anggaplah 1 juta gitu ya, 1 kg kan berarti 1 miliar. Bapak jual 1 miliar,
nanti dibandingkan dengan yang dulu dilapor. Anggaplah dulu dilapor cuma 500 juta contohnya. Berarti kan ada keuntungan 500 juta. Nah, keuntungan 500 juta ini adalah keuntungan biasa, masukkan ke SPT tahunan sebagai penghasilan dari penjualan harta, dipotong PTKP, nah kenalah pajak progresif yang 5%, 15%, 25%, 30% gitu. Pajak progresif gitu Pak ya. Masuk ke situ, pajak progresif gitu. PPH doang Pak, PPH nggak ada yang lain gitu Pak. Semoga membantu Pak Edi. Bapak Davin Timothy, tapi belum lapor di SPT 2018 sampai 2020. Apakah langsung pembetulan saja Pak atau ketemu sama AR dulu? Saya lupa tadi Pak Davin mengenai apa ya? Pak Davin tadi ada saham ya, ada saham ternyata itu punya ayah dan ternyata itu belum dilaporkan di SPT-nya siapa-siapa gitu ya. Nah, maka Bapak boleh pilih dua cara. Boleh pilih pembetulan SPT, laporkan saham itu dengan sekaligus lapor penghasilannya dan bayar pajaknya, atau pakai PPS. Ikut PPS, bayar 14% selesai. Dijamin tidak akan diperiksa. Tinggal pilih Pak, mana yang lebih menguntungkan Bapak. Gitu. Kalau nilainya kecil sih mungkin PPS saja. Tapi kalau nilainya besar ya masih dihitung dulu mana yang lebih menguntungkan gitu ya. Gitu. Semoga membantu Pak Davin. Bapak Acuang 29. Selamat malam kawan. Kalau omset toko mau dipecah dua nama orang pribadi apa boleh? Yang orang pribadi itu beda kakak. Boleh Pak, silakan saja Pak. Yang penting diatur ya. Kalau mau pecah omset itu rekeningnya masih diatur, rekening masuk diatur, rekening keluar diatur, MPP-nya masih diatur, omsetnya diatur. Nanti mungkin customer juga masih diatur lah. Pokoknya diatur ada dua gitu. Jadi betul-betul dibikin dua bisnis gitu Pak ya. Jangan tetap dikumpulin di satu rekening, nggak boleh gitu. Yang penting diatur aja dibikin 2 atau 3 gitu. Silakan aja Pak. Pak Acuang. Semoga membantu Pak. Dan nggak boleh suami istri ya Pak Acuang. Suami istri tidak boleh pecah dua omset gitu untuk suami istri nggak boleh. Tetap kalau suami istri tetap maksimal 2,4 M masing-masing ya. Gitu. Semoga membantu Pak Acuang. Bapak Edi Wawer 2022. Bagaimana hasil penjualan itu dilaporkan ke dalam SPT supaya tabungan bisa bertambah? Makasih Pak Awan. Tadi mengenai apa Pak ya? Mengenai penjualan tanah atau rumah gitu ya. Kalau jual tanah atau rumah, di mana rumah ini sudah dilapor di SPT sebelumnya, maka Bapak langsung lapor aja hasil dari penjualan tanah itu dalam SPT kita. Gitu Pak. Semoga membantu ya Pak. Ibu Ugli Mei. Selamat malam Pak Wan. Malam Bu. Tahun 2021 kita ada ajukan retur pembelian, tapi pihak penjual dikembalikan tahun 2022. Minta buat faktur retur. Apakah masih bisa buat returnya dan tahun dibuat tahun berapa? Ajukan retur pembelian tapi pihak penjual dikembalikan tahun 2022. Kita beli, kita retur. Retur 2021 tapi pihak penjual dikembalikan 2022. Maksudnya yang mengembalikan kan pembeli kan? Kita kan? Nah, paling gampang bikin 2022 saja, Bu. Karena udah lewat jauh 2021 ya. Bikinlah di tahun 2022. Kalau 2021 udah kelewat jauh. Itu Bu Ugli. Semoga membantu, Bu. Ibu Ratnasar 1103. Malam Pak Wan. Malam Bu. Kenapa suket dibatalkan bisa dikenai sanksi? Sanksi kebijakan satunya apa? Karena di DTC masih bisa kena PP 36 walau sudah terpotong Pak ya. Jadi gini, menurut Undang-Undang HPP, Undang-Undang PPS nih ya, kalau suket dibatalkan ya berlaku kembali ke Undang-Undang yang lama. Undang-Undang yang lama itu apa? Kalau PPS 1 dibatalkan ya dia berlaku kembali ke Undang-Undang TA yang mana kena 200% itu, yang 200% gitu. Nah, yang 200% itu sudah direvisi dengan PP 36 supaya lebih murah yang 12,5% yang pas final. Gitu, Bu. Jadi kalau PPS 1 dibatalkan, maka akan berlaku kembali Undang-Undang TA yang 200%, tapi itu pun sudah dibantu oleh PP 36 menjadi pas final yang 12,5%. Gitu, Bu. Tapi saya yakin tidak akan ada pembatalan PPS. Itu keyakinan saya ya. Semoga membantu, Bu Ratna. Ibu Desi, selamat malam Pak Wan. Malam Bu. Malam. Ibu Lina Chart, kok kalau PT untuk omset di bawah 500 juta tetap tidak bayar 0,5% kok? Iya, PT enggak Bu, PT mohon maaf ya. 0, batasan 500 juta itu hanya untuk orang pribadi. Jadi mohon maaf ya. Batasan 500 juta itu hanya untuk orang pribadi, tidak untuk PT, tidak untuk CV.
Gitu, Bu. Saya mau membantu, Bu Lina. Ibu Licing 25. Kok kalau PT mau ikut PPS dengan kebijakan satu, menambah stok barang. Apakah setelah melakukan PPS, SPT tahun 2016 sampai dengan 2020 melakukan pembetulan SPT dan apakah ada membuat laporan realisasi juga? Oke, pertanyaan pertama, apakah perlu pembetulan 2016 ke 2020? Jawabannya tidak perlu. Langsung saja betulkan di SPT 2021. Langsung masuk ke SPT 2022, Bu. Mohon maaf, 2022. Itu sepengetahuan saya ya. Coba cek ke AR-nya. Jadi PPS itu hanya mempengaruhi SPT 2022. Tidak usah ke 2021 sampai dan sebelumnya. Tidak perlu. Langsung masuk ke SPT 2022. Oke, coba cek ke AR-nya lagi, Bu. Dan apakah membuat laporan realisasi? Nah, dulu waktu TA, kita bikin laporan realisasi kan 3 tahun berturut-turut. Sekarang tidak perlu. Sekarang hanya yang investasi saja. Bagi yang memilih investasi, dia harus bikin laporan realisasinya itu 5 tahun berturut-turut. Karena kan sekarang ditahan 5 tahun. Gitu ya. Saya mau membantu ya, Bu Licing. Ibu Adinda Spi 03. Selamat malam, Pak Wan. Saya punya pertanyaan. Saya wajib pajak pribadi, bergerak di bidang penyewaan bus travel. Oke. Selama ini, aset berupa bus tersebut selalu dilaporkan di SPT senilai 5M. Oke, Bu. Terpotong ya, Bu? Terpotong. Lanjut. Tahun 2019, diharuskan bikin pembukuan. Oleh konsultan pajak saya, aset senilai 3M menjadi 5M. Kok bisa? Penyusutan 2M dimasukkan sebagai modal. Hutang saya juga tidak dicantumkan di SPT. Oke, saya rasa Bu Adinda perlu ketemu konsultan pajak nih, Bu. Karena ini sudah menyangkut PT dan orang pribadi. Takutnya saya salah. Ini perlu bongkar SPT, Bu. Mohon maaf, Bu Adinda. Ini perlu bongkar SPT-nya. Mesti buka dulu neraca dan laba ruginya. Bagaimana perubahan SPT-nya, Bu. Mesti nyambung nanti ya. Coba cek lagi ke konsultan pajaknya, Bu. Coba, karena mesti bongkar SPT. Yang badan, gitu, Bu. Nanti coba pelan-pelan ya, Bu Adinda. Untuk Ibu Tanti Damayanti, untuk usaha perancangan yang menjual beras, ketan, dan gula yang omset sudah melebihi 4,8, apakah harus PKP? Perancangan yang menjual beras. Nah, Bu, sepengetahuan saya ya, sampai sekarang sepengetahuan saya yang namanya beras, ketan, dan sembako itu tidak perlu PKP dan tidak perlu bayar pajak. Tidak perlu bayar PPN gitu ya. Tetapi ada yang bilang bahwa beras itu sudah termasuk objek PPN tetapi 0%. Gitu. Jadi Ibu tetap perlu jadi PKP tetapi 0% pajaknya. Nah, saya sendiri belum begitu pasti nih karena kalau begitu kejadiannya nanti toko-toko beras yang kecil-kecil bagaimana tuh? Omsetnya besar tapi profitnya kecil, nanti bagaimana dia repot. Nah, coba Ibu ketemu AR ngomongin, saya ini penjual beras, ketan, dan gula. Memang omset saya melebihi dari 4,8, tapi kalau PKP saya bingung, Pak. Gitu. Coba ngomong ke AR-nya gimana solusinya. Gitu. Karena kan aneh juga, dia bukan dia objek PPN tetapi 0%, nggak usah bayar pajak. Tapi tetap mesti buka faktur pajak. Gitu. Nah, nanti itu agak sulit, tetapi coba ngomong ke AR-nya, Bu Tanti. Yang pasti PPN-nya 0. PPN-nya 0, cuman apakah perlu PKP dan buka faktur atau tidak, gitu. Mesti ngomong ke AR-nya. Sepengetahuan saya sih masih tidak, tapi ada yang bilang sudah perlu gitu, Pak. Gitu, Bu. Saya mau membantu, Bu Tanti. Ibu Adinda Spi. Nomor bus tersebut tidak diperinci di SPT, tapi di neraca diperinci. Oleh AR, saya dianjurkan ikut PPS senilai penyusutan tersebut. Penyusutan tersebut ya. Saya rasa perlu bongkar lagi nih, Bu. Perlu ketemu konsultannya, atau mungkin bisa konsultasi khusus. Kita mesti lihat neracanya nih, Bu. Bongkar neracanya nih. Kenapa penyusutannya disuruh masuk ke PPS gitu ya. Nah, mesti bongkar lagi, Bu, ini SPT-nya. Mohon maaf ya, Bu, daripada saya salah ngomong, ini baiknya perlu dibongkar SPT si badannya, neraca mesti dibongkar gitu, Bu. Semoga membantu, Bu Adinda. Oke, Bu Adinda. Nah, saya bingung, Pak. Kok penyusutan bisa jadi dasar PPS? Nah, saya juga aneh nih, tapi mesti cek dulu SPT-nya, Bu. Bukannya harta ya. Sedangkan harta saya tidak bertambah, juga tidak berkurang. Nah, mohon masukannya, Pak. Nah, ini juga saya agak ragu-ragu. Kayaknya mesti dibongkar dulu neracanya, mesti dilihat apa yang dilakukan oleh badan ini. Bagaimana cara badan ini mengubah penyusutan itu, dan kenapa AR itu minta ini jadi PPS ini mesti dikomunikasikan lagi sih, Bu. Mungkin perlu ketemu konsultannya, Bu. Tolong dibantu konsultannya, gitu. Atau mesti konsultasi khusus. Gitu. Terima bantu ya, Bu Adinda. Bapak Fani Amalia. Ibu Fani Amalia. Nominal PPS saya ditentukan langsung oleh AR saya. Oh, sekitar
sekian juta gitu. Dengan alasan masalah pajak saya jika didenda lebih banyak daripada nominal PPS. Namun saya sudah tidak punya aset untuk diakui oleh AR saya kepotong Pak, kepotong. Jadi gini Bu Fani, Ibu nggak usah dengerin si AR, Ibu langsung ikut PPS sekarang juga, ikut aja Rp1.000.000 aja atau 100.000 aja. Ibu ikut 100.000, bayar pajaknya 14% kan 1.400 ya, 14.000. Ibu ikut PPS Rp100.000, uang tunai, bayar PPS 14.000, udah selesai, nggak usah ngomongin sama AR-nya. Ini AR-nya agak error. Itu Bu Fani, semoga membantu ya. Bapak Riko Haryanto, mau tanya Pak, harta tidak bergerak yang sedang dianggunkan ke bank. Oke, itu dilaporkan sesuai nilai perolehan atau nilai appraisal. Nilai perolehan dong. Karena saya dapat surat cinta selisih nilai appraisal dengan nilai perolehan. Cuekin saja Pak. Sudah sering sekali saya dengar yang namanya nilai agunan atau nilai appraisal disuruh masukin PPS. Itu ditolak aja Pak, tidak perlu. Yang kita laporkan adalah nilai perolehan. Nilai perolehan sudah benar, ya sudah selesai. Gitu, Pak. Orang pajak tuh memang suka pakai nilai appraisal karena lebih tinggi kan. Nilai agunan tuh lebih tinggi daripada yang kita lapor di SPT, karena orang bank kan pengen menilai lebih tinggi supaya bisa kasih hutang ke kita lebih tinggi gitu kan. Tapi nggak usah pakai itu, tidak usah pakai nilai appraisal, nggak usah pakai nilai agunan. Gunakanlah nilai yang perolehannya sesungguhnya, gitu Pak. Saya mau membantu Pak Riko. Sudah betul Bapak, sudah betul, nggak usah khawatir. Ibu Fani, bolehkah AR menentukan jumlah nilai PPS yang harus dibayar dengan ancaman agar tidak terjadi pemeriksaan? Nggak boleh lah Bu, negara ini kan bukan punya nenek dia, nggak usah gitulah si AR. Nggak usah Bu, cuekin saja Bu Fani. Cuekin saja, Ibu langsung lapor PPS sekarang juga, lapor aja 100.000 uang tunai, bayar 14.000 selesai, nggak usah lagi ngomong sama AR ini. Gitu Bu Fani, semoga membantu Ibu. Bapak Katono Chandra, Pak Awan, kalau asuransi kode harta 039, ya investasinya, iya, kalau saya asuransi 039 Pak, investasi lainnya. Kalau saya ya, ini boleh juga ke setara kas lainnya, contoh seperti itu. Tapi yang penting sudah lapor aja. 039 itu sudah betul, kalau saya pakai ini untuk asuransi. Semoga membantu Pak Kartono. Bapak Nuri K. Astuti, malam Pak Awan, almarhum ayah saya akan dihapus NPWP. Apakah SPT tahun sebelumnya tetap harus dilaporkan terlebih dahulu sebelum dilakukan penghapusan? Biasanya iya Pak, biasanya diminta lapor dulu SPT-nya, yang terakhir dibikin dulu semua harta kosong. Semua harta dibikin nol dulu, barulah boleh dihapus. Kalau masih ada harta, nggak bisa hapus, karena harta ini kan mesti diputuskan dulu mau pindah ke siapa. Gitu Pak. Jadi bikin dulu SPT tahunan tetapi nol, hartanya nol, barulah boleh dihapus. Gitu Pak. Dan semua harta-harta diwariskan ke anak-anaknya atau ke istrinya. Gitu Pak. Saya mau membantu Pak Nuri. Bapak Y. Tirta Jaya, malam kawan, malam Pak. Titik fokus PPS, apakah lebih ke aset berupa tanah, bangunan, kendaraan, dan lain-lain dibanding dengan aset perbankan? Semuanya Pak, semua. Semuanya aset kita, mau itu perbankan maupun bukan perbankan, semuanya adalah objek PPS, semuanya adalah titik fokusnya PPS. Nggak peduli mau saham, mau bangunan, mau mobil, mau tunai, tabungan, pokoknya apa yang ditemukan oleh pajak ya itulah dia. Jadi objek PPS gitu Pak. Semoga membantu Pak Tirta. Ibu Lydia Setiawan, di SPT 2021 nggak ada lapor saldo bank, tapi ada lapor uang tunai. Apa mau pembentulan SPT atau nggak usah? Oke, SPT 21 ya. SPT 21 kalau Ibu berniat baik, boleh Bu pembentulan SPT. Laporkanlah yang benar. Jangan uang tunai. Kalau bank ya bank, kalau deposito ya deposito gitu. Sebaiknya begitu sih Bu. Tapi kalau Ibu malas ya udahlah tahun depan tunggu SPT 2022. Boleh juga Bu. Yang penting total nilai rupiahnya betul gitu kan Bu. Gitu. Saya mau membantu Bu Lydia. Kemudian Ibu White Lady Goose, PPN yang untuk usaha 2% udah ada. Oh, maksud Ibu PPN final ya, Bu? PPN final belum ada, Bu. Peraturannya, PMK-nya. Kita masih nunggu ya. Karena PPN final itu sulit loh. PPN final itu kan 1 atau 2 atau 3%. Untuk usaha tertentu, barang tertentu, dan omset tertentu. Jadi tidak mudah. Sulit sekali bikin PT perorangan. PPN final. Gitu. PPN final sulit sekali. Jadi PMK-nya masih nunggu kita. Tapi akan segera lah saya yakin. PPN final gitu Bu. Semoga membantu Ibu White Lady. Bapak AJ Listrik.
Lapor PPS untuk saham, nilai uang yang belum kita belanjakan saham masuk apa? Gimana Pak? Maksudnya lapor PPS untuk saham, nilai uang yang belum kita belanjakan saham masuk apa? Oh, maksud Bapak uang yang masih ada di dalam broker itu, tetapi belum dijadiin saham gitu ya. Ini Bapak boleh laporkan sebagai yang namanya RDN. Oke, RDN. Ini tabungan ya. Ini termasuk kan kategorinya tabungan 012. Tabungan namanya RDN. Gitu, Pak. Masuk 012 tabungan. Gitu. Semoga membantu Pak Listrik. Bapak Ibu Ratnasar 1103. Malam Pak Awan, malam Bu. Suket dibatalkan, kenapa kena sanksi? Sanksi batal kebijakan 1 itu apa Pak? Dan apakah masih bisa kena SP2? Oke, jadi gini, suket kalau dibatalkan bukan kena sanksi. Kalau suket dibatalkan, maka berlaku ketentuan yang lama, yaitu Undang-Undang KUP, Undang-Undang PPH, Undang-Undang PPN yang seperti biasa, gitu. Jadi bukannya gara-gara suket dibatalkan itu kena sanksi, bukan. Gara-gara suket dibatalkan, maka berlaku undang-undang yang lama. Nah, tergantung di undang-undang itu dia kena sanksi apa tidak, gitu. Oke. Nah, sanksi batal kebijakan 1 itu apa, Pak? Nah, kalau PPS kebijakan 1 dibatalkan, sanksinya adalah dia kembali ke undang-undang TA, gitu. Yang namanya 200% lah, kemudian pas final 12,5% lah yang ke arah sana, gitu. Kemudian, apakah masih bisa kena SP2? Jawabannya bisa, karena kan PPS dibatalkan nih. Kalau PPS dibatalkan, maka kembali ke undang-undang yang lama, di mana dia bisa saja kena SP2, biasa saja, gitu Bu. Saya mau membantu Bu Ratnasar. Bapak Saiful 008, yang dimaksud harga pasar dalam pengalihan saham di PT tertutup. Terputus Pak, tulisannya terputus. Mungkin maksud Bapak tuh harga pasar dalam pengalihan saham. Maksudnya harga pasar dalam pengalihan saham. Mohon maaf Pak, kepotong ya. Nanti coba diketik lagi Pak yang lebih lengkap. Oke, Bapak Davin Timotea. Terus kalau mau hibah, atas saham tinggal dikeluarkan dari SPT ayah saya dan dicatat sebagai hibah di SPT saya Pak, dengan akte bawah tangan Pak. Betul Pak Davin. Kalau saham ini sudah dilapor di SPT orang tua, maka tinggal dibuat sebuah surat pemberian hibah bawah tangan saja, ditandatangan oleh kedua belah pihak, bahwa mulai hari ini saham ini saya hibahkan kepada anak saya, namanya ini, nomor NIK-nya ini, dan mulai hari ini dia sudah memiliki barang ini, saya sudah melepaskan barang ini. Udah gitu aja Pak. Nanti di SPT-nya si Papa dikeluarkan, SPT-nya anak masuk barang ini. Gitu Pak. Saya mau membantu Pak Davin. Ibu of Moods, malam kawan, malam Bu. Kalau mau lapor uang tunai untuk PPS, tapi pakai kode setara kas lainnya, apa boleh? Kalau saya tidak pakai itu Bu. Kalau saya ya, bukan boleh nggak boleh sih. Setara kas lainnya itu nggak jelas. Nggak ada nama barang yang namanya setara kas lainnya. Gitu. Tunai ya tunai. Tabungan ya tabungan. Deposito ya deposito. Gitu. Tidak ada barang yang namanya setara kas lainnya. Oh, ada satu. Yaitu barang dagang. Nah, kalau barang dagang kan nggak ada kodenya. Jadi barang dagang biasanya dipakai, kalau saya pakai setara kas lainnya, gitu. Tetapi kalau uang tunai itu sudah ada kodenya, yaitu 011 uang tunai, gitu Bu. Saya mau membantu Bu Ufmuds. Ibu Pipit Gunawan, kalau mau PPS, hubungi AR dulu untuk minta data 2020 yang dimiliki DJP, apakah boleh? Boleh Bu, silahkan saja boleh begitu. Tetapi sekarang udah nggak ada waktu nih. Sekarang tanggal 6 Juni sudah terlalu mepet waktunya. Ibu ingat-ingat saja, Ibu ingat Ibu punya barang apa, Ibu laporkan saja ke PPS. Gitu Bu. Udah nggak ada waktu untuk minta data. Si AR juga sangat sibuk sekali sekarang. Gitu Bu. Semoga membantu Bu Pipit. Bapak Kristiani Riani, Ibu Kristina. Pak Awan, kalau NJKB itu bisa pakai harga perkiraan saja, Pak. Kalau menurut saya boleh. Kira-kira apakah bisa dibilang kurang bayar lagi kalau untuk PPS? Jadi gini, Bapak perkirakan saja nilai NJKB barang ini berapa sih waktu 2015? Nah, setelah Bapak perkirakan, Bapak naikkan lagi sedikit. Gitu, Pak. Bapak perkirakan nih mobil ini harganya mungkin 100 juta gitu. Ya udah Bapak laporkanlah 120 juta. Nambah-nambah dikit, pajak dikit, nggak apa-apa, Pak. Daripada nanti jadi masalah, seperti Bapak takutkan ini. Gitu, Pak. Saya mau membantu Ibu Kristina. Bapak Cindra. Malam Pak, anak karyawan saya punya NPWP dari 2020, tapi nggak pernah lapor SPT tahunan. Sekarang mau ikut PPS, mau lapor SPT tahunan 2020 dan 2021. Bolehkah masukkan harta di SPT 2020 dan 2021 atau harta tersebut harus, mohon maaf Pak, kepotong ya. Jadi gini,
Untuk orang yang baru punya NPWP, kemudian dia mau ikut PPS, maka dia harus lapor SPT 2020 dong. Nah, 2020 dia mesti lapor dulu. Isinya apa? Isinya adalah harta yang diperoleh dari penghasilan dia di 2020 saja. Gitu, Pak. Jadi itu ya. Dia harus lapor SPT 2020, isinya adalah harta yang dia peroleh dari penghasilan di 2020 saja. Gitu, Pak. Barulah dia ikut PPS untuk harta-harta lainnya. Gitu. Saya mau membantu Pak Cindra. Bapak Susi Loyan. Malam Pak Wan, malam Pak. Untuk free PPH sampai dengan omset 500 juta per tahun, gimana ya? Karena selama ini kami tidak setor PPH 0,5%. Terima kasih. Oke, sudah betul Pak. Jadi Bapak tinggal hitungnya Januari berapa, Februari berapa, Maret berapa. Selama akumulasi totalnya belum sampai 500 juta, maka Bapak masih boleh menggunakan 0%, nggak usah bayar ya. Begitu di bulan tembus 500 juta, maka Bapak mulailah bayar 0,5% di bulan tersebut untuk masa pajak bulan tersebut. Gitu Pak. Semoga membantu ya Pak Susilo. Ibu Ratnasar, kapan batas waktu penelitian klarifikasi suket supaya ada kepastian diterima? Jadi gini Bu, Ibu nggak usah khawatir. Suket Ibu pasti diterima dan sudah diterima. Ya Kong? Kan sudah ada suketnya kan? Sudah ada suketnya, maka Ibu udah nggak usah khawatir. PPS Ibu sudah diterima. Gitu Bu. Nah, masalah nanti apakah nanti akan diperiksa, apakah nanti akan dibatalkan, udah nggak usah pusing, nggak usah pikirin Bu, nggak usah pikirin. Ibu sudah berniat baik nih sama negara, diberi kesempatan ikut PPS, kita ikut PPS. Ibu sudah berniat baik, yang lain udah nggak usah dipikirin. Gitu. Memang orang pajak bilang diancam bisa dibatalkan lah, nanti dibatalkan kena sanksi dan sebagainya. Kenyataannya tidak ada yang dibatalkan Bu sampai hari ini. Dan saya yakin tidak akan mungkin PPS dibatalkan. Buat apa PPS dibatalkan? Kalau orang pajak menemukan sebuah data, kan dia tinggal suruh kita bayar pajak 30%. Ya toh, ngapain dia batalkan PPS kita? Nggak ada guna. Gitu. Jadi tidak akan mungkin orang pajak membatalkan PPS kita. Nggak mungkin. Kalau dia menemukan data untuk objek yang belum dilaporkan, dia tinggal suruh kita bayar 30%. Yang selisihnya ini, yang ditemukan ini. Gitu, Bu. Jadi nggak mungkin PPS dibatalkan. Santai saja, Bu. Kalau Ibu sudah dapat suket, maka di hari itu juga Bapak Ibu sudah dilindungi oleh Undang-Undang nomor 7 tahun 2021. Kita baca suketnya tuh. Gitu, Bu. Semoga membantu, Bu Ratna. Bapak Cindra, di PPS kan bagaimana kalau kita memilih sebagai UMKM? Oke, tadi Bapak Cindra ngomong apa ya? Tadi Bapak Cindra ngomongnya, harta anak dari karyawannya mau dilapor di SPT 2020, ataukah harta tersebut di PPS kan? Bagaimana kalau kita memilih sebagai UMKM? Boleh Pak, boleh. Saya rasa kalau untuk anak karyawannya Bapak, kalau masih penghasilannya kecil, nilai properti juga nggak besar, nilai hartanya juga nggak banyak, nggak usah PPS Pak. Dia boleh pembetulan SPT. Lapor SPT biasa. SPT 2020-21, coba dilaporkan. Lapor sebagai UMKM, ya silahkan saja gitu. Kalau memang hartanya masih ada lebih, boleh lapor ke 2019, atau 18, atau 17 gitu Pak. Jadi saya rasa nggak terlalu perlu ke PPS, karena nilai hartanya mungkin kecil gitu ya. Daripada PPS kena 14% kan sayang, gitu Pak. Tapi coba cek ya berapa nilai hartanya, gitu Pak. Semoga membantu Pak Cindra. Bapak Saiful 007. Tabungan dari 2005 sampai dengan sekarang masih ada apa tabungan per 31 Desember 2015 ikut kebijakan 1 dan selisih tabungan 2020 dengan 2015 ikut kebijakan 2? Jawabannya yes Pak, betul Pak, betul. Jadi harta tabungan 2015 ikut PPS kebijakan 1, untuk kenaikannya dari 2016 ke 2020 ikut kebijakan 2. Untuk objek yang sama, barang yang sama tapi beda nilainya. Betul Pak, sudah betul. Betul. Saya mau membantu Pak Saiful. Bapak Randi, kamsya kawan, kamsya sama-sama Pak. Bapak Gideozo, kawan mengapa DJP terpotong Pak, mohon maaf terpotong chattingnya, coba diketik lagi. Ibu Sri Anggun, malam Pak, malam Bu. Di SPT 2016 sampai 2020 belum dilaporkan. Tapi tabungan dan deposito tersebut berasal dari gaji yang sudah dibayar pajaknya. Ikut PPS atau pembetulan ya kok? Jawabannya pembetulan saja Bu. Atau Bapak? Pembetulan Pak. Kalau yakin semua harta berasal dari penghasilan atau gaji yang sudah dibayar pajaknya, cuman harta ini lupa dilapor di SPT, maka tidak usah PPS, tidak perlu PPS.
Ibu tinggal pembetulan SPT saja, laporkanlah harta tersebut. Nggak ada masalah, santai saja, Bu. Sudah betul, gitu. Nggak perlu PPS, gitu. Saya mau ngomong tuh, Pak, Bu Sri Anggun. Bapak Acuang 29. Sudah ikut TA. Ada uang tunai yang belum dilapor. Mau ikut PPS kebijakan 1 ya? Betul, Pak. Kalau ada uang tunai yang belum dilapor di TA, maka PPS kebijakan 1 yang 8%. Sudah betul. Itu bagaimana prosedur pelaporannya dan uang tunainya nanti masuk ke SPT tahun berapa. Nah, cara melaporkannya di YouTube ada banyak sekali, Pak. Saya sudah bikin ada 2 atau 3 tutorial untuk bikin PPS. Ada di YouTube banyak sekali tutorialnya, jangan khawatir. Bapak boleh juga hubungi AR-nya juga bisa. Oke? Dan uang tunainya nanti dilapor di SPT tahun berapa? Jawabannya dilapor di SPT tahunan 2022. Oke, Pak? Semua harta PPS dilapor di SPT 2022. Gitu, Pak. Sebagai harta perolehan 2022. Gitu, Pak. Saya mau membantu, Ibu. Oke, Bapak Gideozo. Kawan, mengapa DJP kirim email himbauan tanpa lampiran 2 kali? Jadi gini, Pak. Oke, jadi gini. DJP suka-suka dia mau kirim email. Terserah dia, Pak. Dia mau kirim 2 kali, mau kirim 10 kali, mau kirim 200 kali. Suka-suka dia. Gitu. Nggak usah khawatir, Bapak nggak usah pusing. Yang mesti Bapak pikirin adalah tanya ke diri sendiri, saya ada salah atau tidak? Gitu. Kalau saya ada salah, maka sekaranglah saatnya saya ikut PPS kah, atau pembetulan SPT kah, begitu. Tapi kalau saya nggak ada salah, Bapak nggak usah baper, nggak usah marah, nggak usah khawatir. Bapak buang aja emailnya. Bapak delete aja emailnya. Gitu. Nggak usah khawatir, Pak. Jangan khawatir. Kalau kita dia ada salah, kalau dia email ya nggak apa-apa. Nggak ada masalah, Pak. Gitu, Pak. Nggak perlu khawatir. Namanya DJP kan dia mau promosi ya suka-suka dia lah promosi. Nggak ada masalah, Pak, santai saja. Gitu. Bapak UC Sitinjak. Kalau mau konsultasi privat gimana caranya ya, Pak? Nah, kalau mau konsultasi khusus dengan saya bisa langsung hubungi ke www.ta2022, Pak. Oke, www.ta2022.com ya. www.ta2022.com. Hubungi ke situ, nanti bisa kontak ke manajer saya di situ, Ibu Santi. Gitu, Pak. Saya mau membantu Pak Uce Sitinjak. Kemudian Ibu Susanti Vini. Sudah ikut PPS, tapi dapat email dari DJP. Ada saham AHU, akte pendirian tahun 2018. PT belum buat NPWP karena belum beroperasi. Modal belum disetor ke PT, jadi belum lapor di SPT. Apakah harus PPS? Apa yang harus dilakukan? Jadi gini, Bu. Contoh, di AHU terdaftar ada saham di PT ABC senilai 100, contohnya ya. Uang 100 ini kan belum disetor ke saham nih, ke PT nih. Maka Ibu ikut PPS, laporkanlah harta saham senilai 100, laporkanlah juga hutang senilai 100. Sehingga netnya jadi 0. Gitu, Bu ya, paham ya? Untuk saham yang belum disetor, laporkanlah nilai sahamnya 100, nilai hutangnya juga 100. Oke, kemudian PPS tidak boleh 0 ya. Ingat PPS tidak boleh 0. Jadi Ibu tambahkanlah satu item lagi di bawah, di bagian harta, tambahkanlah satu item supaya PPS tidak 0. Gitu, Bu. Gampang beres, Bu. Jangan khawatir, Bu Susanti ini. Ibu Kristina Aryani. Pak Awan, kalau ikut PPS kebijakan 1, untuk kendaraan pakai NJKB 2015. Oke, tapi kami tidak ada data NJKB. Apakah bisa perkiraan saja NJKB sekarang? Boleh, Bu, silakan. Apakah bisa dikoreksi atau dianggap kurang bayar? Bisa saja, Bu. Jadi gini, Ibu perkirakan nilai NJKB waktu itu berapa sih? Setelah Ibu kira-kira angkanya sekian, Ibu naikin lagi. Inilah yang dilaporkan ke PPS. Gitu, Bu. Jadi Ibu bisa memastikan bahwa angka ini tidak akan kena masalah lagi. Gitu, Bu. Gitu. Jadi perkirakan nilainya berapa, naikkan sedikit. Gitu, Bu. Supaya aman, nggak ada masalah. Gitu, Bu. Saya mau membantu, Bu Kristina. Ibu Bless Ahani. Malam kok, malam Ci. Saya sekarang tinggal di luar negeri. Oke, rencana pulang ke Indo. Apa tahap-tahap yang harus saya lakukan setelah saya bikin NPWP? Oke, tergantung hartanya nih, Bu. Tergantung hartanya. Kalau semua harta Ibu dihasilkan dari penghasilan di luar negeri selama ini, dan sudah dibayar pajak pula di sana, maka aman. Nanti setelah bikin NPWP, tinggal bikin SPT tahunannya saja, laporkanlah semua harta Ibu di luar negeri itu. Laporkan ke Indonesia. Aman, Bu. Karena Ibu sudah lama di luar negeri ya, sudah lama di luar negeri, di sana pun pajak mungkin sudah dipotong pajaknya, maka semua harta itu tinggal dibawa ke Indonesia, dilaporkan di SPT di Indonesia. Aman, Bu, nggak ada masalah. Saya mau membantu, Bu Hani. Bapak I. Jeffrey. Pak, aset di bawah 2015, kondisi masih PPJB. Apa perlu dimasukkan di PPS kebijakan 1? Jawabannya perlu, Pak.
Perlu. Walaupun masih PPJB, tetapi kan sudah ada uang yang keluar, ya kan? Sudah ada uang yang keluar untuk DP. Nah, ketika uang DP pertama kali, maka disitulah sudah harus lapor SPT tahunannya. Lapor hartanya di SPT tahunan ataupun di PPS. Nah, tetapi berhubung ini PPS 2015, PPS kerjaan satu kan, PPS K1 itu hutangnya itu hanya boleh setengah 50% dari nilai harta. Nah, ini Bapak mesti cermati nanti, gitu. Coba nanti cek lagi Pak ya, ke datanya atau mungkin hubungi konsultan supaya lebih nggak salah, gitu Pak Jeffrey. Semoga membantu Pak. Ibu Desi 3624. Malam Pak Awan, ini saya ada pertanyaan. Dulu saya ikut TA 2015, ada uang tunai dan deposito. Oke, uang tunai itu saya masuk ke deposito di 2016. Tunggu, saya baca ulang ya. Saya ada pertanyaan. Dulu saya ikut TA 2015, ada uang tunai dan deposito. Uang tunai itu saya masuk ke deposito di tahun 2016, tapi tidak dilapor. Bagaimana? Deposito itu masih ada sampai sekarang gitu Bu ya. Jadi jangan khawatir Bu. Kalau Ibu bisa membuktikan kalau deposito itu berasal dari uang tunai yang 2015, maka Ibu aman. Gitu. Walaupun dia belum dilapor, nanti Ibu tinggal langsung lapor ke SPT 2021 saja atau 2022. Gitu. Dengan alasan bahwa ini saya lupa laporkan, tetapi ini barang yang sudah saya laporkan di TA. Itu Bu ya. Yang penting bisa dibuktikan Bu ya, bisa dibuktikan bahwa deposito itu berasal dari uang tunai yang tadi itu. Ada setoran tunainya, itu bisa dibuktikan. Di buku rekening kelihatan kan ada setoran tunai. Gitu Bu. Saya mau membantu Bu Desi. Bapak Tio Deli. Halo Ko Awan. Halo Pak Eko. Saya punya MPWP di Oktober 2018. Oke. Setelah punya MPWP, saya belum pernah bayar pajak sama sekali. Saya nggak mau ikut PPS karena terlalu tinggi. Saya memilih bayar PPh dari 2018. Gimana? Boleh Pak, boleh silahkan. PPS tidak memaksa. Ya, PPS tidak memaksa kita untuk ikut PPS. Orang boleh pembetulan, silahkan saja. Nanti tinggal dibayar pajaknya, mungkin UMKM atau apa gitu Pak ya, tinggal dibayar, laporkanlah hartanya semua, nanti paling kena denda berapa ratus ribu gitu, ya sudah bayar aja dendanya, gitu Pak. Nggak ada masalah, boleh memilih untuk lapor SPT atau pembetulan SPT. Tidak wajib PPS gitu Pak Tio. Sudah mau membantu Pak. Bapak Pino Joni, malam kawan, malam kok. Saya ada rekening dolar, lupa dilapor. Akhir tahun 2015, saldonya ada 1.500. Akhir tahun 2020, saldonya tinggal 150 dolar. Saya ikut PPS 1 atau PPS kedua? Oke, jadi gini. Jika Bapak sudah ikut TA, maka Bapak mesti ikut PPS yang K1 1.500 dolar. Oke, ingat ya, jika sudah ikut TA, berarti kan uang ini adalah uang yang lupa dilaporkan di TA. Maka ini objek PPS kebijakan 1. Bayarlah 1.500 kalikan 8%. Oke, tetapi kalau Bapak tidak ikut TA atau belum ikut TA yang pertama dulu tuh, maka Bapak bisa langsung lapor ke PPSK 2 yang 150 saja. Gitu, Pak. Tergantung ikut TA apa enggak ya. Kalau ikut TA, maka yang 2015 itu objek TA, PPSK 1. Kalau tidak ikut TA, maka langsung lari ke 2020 sebagai objek PPSK 2 yang 150 dolar saja. Gitu, Pak. Saya mau membantu Pak Pino Joni. Bu Susanti ini, apa nih? Eril yang dilapor satu rekening 1 juta, harusnya terdiri dari 2 rekening, 700.000 dan 300.000. PPS? Oh, maksud Ibu, di SPT, Ibu laporkan satu buah barang nilai 1 juta nih rekening. Ternyata itu isinya ada 2 rekening, yaitu 700 dan 300.000. Maka ini bukan objek PPS lagi, Bu. Sudah tidak perlu ke PPS. Kenapa? Karena Ibu sudah lapor 1 jutanya. Nggak usah khawatir, nggak ada masalah. Yang penting kan total sudah dilapor dengan baik dan benar. Gitu, Pak. Masalah rincian itu nanti tinggal diatur, dirinci lagi di tahun 2022 nanti, Pak, Ibu. Gitu, Bu. Saya mau membantu Bu Susanti ini. Ibu Desi 3624. Dan ada satu deposito TA 2015, tapi cair di tahun 2020 dan pindah ke bank yang lain. Beli produk FR, tapi lupa lapor di SPT. Bagaimana? Oke, intinya adalah deposito ini sudah dilapor di TA kan Bu? Nah, semua yang Ibu sudah lapor di TA sudah aman Bu, nggak usah khawatir lagi, ini sudah bukan objek PPS K1 maupun K2. Gitu. Kecuali bunganya ya, kalau bunganya itu masih objek PPS yang K2. Gitu Bu. Untuk depositonya, walaupun dia terlewat di SPT 2016 sampai 2020, itu sudah bukan objek PPS. Karena dia sudah dilapor di TA. Nah, untuk bunganya, kalau pendapat pribadi saya itu masih objek PPS. Karena dia adalah penghasilan 2016 ke 2020 yang masih ada di 2020 dan belum dilapor di SPT 2020. Gitu, Bu. Saya mau membantu Bu Desi.
Bapak Saiful 007. Terkait saham di PT tertutup yang komposisinya ayah dan anak-anaknya. Oke, ayahnya mengatasnamakan anak-anaknya. Anak-anaknya dapat himbauan PPS. Bolehkah semua nilai PPS-nya anak-anak ditarik ke bapaknya atau di take over? Boleh Pak, boleh silakan saja. Jadi nanti si bapak ini kan di akte sahamnya itu kan ada 3 orang gitu. Si bapak 50%, anak A 25%, anak B 25% gitu kan. Maka sekarang PPS-nya semua dilaporkan di bapaknya. Boleh, boleh begitu Pak, silakan saja. Nah, tapi kan berhubung ini PT kan ada saham nih. Nanti bapak ini kasih ke anaknya aja, dihibahkan aja ke anaknya. Atau sekarang anaknya langsung PPS juga boleh, langsung di PPS ke anaknya juga boleh. Gitu Pak. Saya mau membantu ya Pak. Ibu Lydia Setiawan, kok kalau ada saldo bank 350 juta, lupa dilaporkan di SPT 2021. Apakah bisa pembetulan SPT 2021 atau dibikin apa nih? Arins. Mohon maaf, Bu. Kalau ada saldo bank 350 juta, lupa dilaporkan di SPT 2021, apa bisa pembetulan SPT 2021? Jawabannya bisa, Bu. Yang namanya SPT 2021 itu silahkan, boleh saja dibikin pembetulan SPT, nggak ada masalah, gitu. 21 kan belum PPS, sudah lewat PPS, gitu. PPS hanya ngomongin yang 2020 saja, gitu, Bu. Saya mau membantu ya, Bu. Ibu Desi, tapi harta saya tidak kurang, malah bertambah. Tadi Ibu Desi mengenai apa ya, Bu? Mohon maaf, Bu. Tadi kelewat. Coba ketik lagi, Bu. Ibu Reviana Damanik. Malam, mau tanya, kalau sudah ikut TA1, karena ada email, disebutkan objek pajaknya. Terus, sekarang email kepotong, Bu. Oke, kepotong ya, Bu. Mohon maaf, apa pertanyaannya? Pokoknya kalau ada email dari pajak, Ibu coba cek ke diri sendiri. Apakah email ini benar datanya? Kalau datanya benar dan masih ada yang belum dilaporkan, maka Ibu tinggal laporkan ke PPS saja. Gitu. Bisa K1, bisa K2. Gitu, Bu. Nggak masalah sih, email itu bagus. Semoga membantu, Bu. Bapak Eko Urban. Jika ada tabungan di 2015, 2022 juga masih ada dengan nilai yang bertambah. Lalu PPS-nya kebijakan 1 atau kebijakan 2. Perlu pembetulan SPT setelah PPS jika tabungan sekarang sisa sedikit. Oh, oke. Jadi gini, kalau Bapak sudah ikut PPS, sudah ikut TA gini ya. Ini kan ada kedua kemungkinan nih. Bapak sudah ikut TA atau belum ikut TA. Oke. Kalau Bapak sudah ikut TA, maka yang saldo 2015 itu objek PPS K1. Oke. Kalau Bapak tidak ikut TA, maka nggak usah, langsung ke saldo 2020 saja sebagai objek PPS K2. Gitu, Pak. Semoga membantu ya, Pak. Kalau Bapak mau memilih pembetulan SPT, juga boleh, silakan. Tidak wajib PPS, boleh pembetulan SPT. Gitu. Semoga membantu, Pak Eko. Ibu Desi, tetapi saya masih harus PPS harta yang lain. Tadi Ibu Desi mengenai apa ya, Bu? Mohon maaf. Kayaknya mengenai tidak perlu PPS ya. Tapi Ibu mau lapor PPS. Nah, Ibu harus pilih. Mau PPS semua sekalian, atau mau pembetulan semua sekalian. Tidak boleh dua-duanya diambil. Nggak boleh ikut PPS sekaligus pembetulan, nggak boleh. Harus pilih. Mau pembetulan boleh, mau PPS boleh, tetapi hanya salah satu yang dipilih. Gitu, Bu Desi. Semoga membantu ya, Bu. Ibu Revia Damanik, himbauan tanpa objek pajak gimana kok? Kalau himbauan tanpa objek pajak, Ibu nggak usah khawatir. Ibu cuekin saja email itu. Ibu tanya ke diri sendiri. Apakah masih ada ya harta yang belum saya laporkan di SPT? Kalau masih ada, ikutlah PPS. Kalau tidak ada, kalau Ibu berniat baik, ikut PPS juga, tetapi nilainya silakan diatur. Mau nilai kecil juga boleh. Gitu, Bu. Supaya nggak diperiksa. Gitu, Bu. Saya mau membantu, Bu Reviana. Oke, Ibu Kristina Aryani. Malam kawan, kalau NJKB tidak ketemu, harga wajar kita kira-kira sendiri apakah bisa dibuktikan laporan kita betul atau salah? Nggak apa-apa, Bu. Ibu kira-kira saja. Ibu naikin hartanya sedikit. Naikin nilainya sedikit. Gitu, Bu. Nanti ketika diperiksa, Ibu bilang aja, saya nggak bisa memperkirakan nih. Ya, menurut saya kira-kira segitu. Tolong AR-nya cari NJKB-nya berapa. Kalau AR-nya ketemu nih, NJKB-nya sekian. Ternyata NJKB yang benar itu lebih tinggi daripada kita laporkan, maka selisih sedikit itu tinggal dibayar 30%. Gitu sih, Bu. Nggak usah khawatir, nggak ada masalah juga sih. Kan Ibu sudah lapor NJKB nilai sekian. Kalau ditemukannya lebih besar, ya selisihnya aja yang bayar pajak. Gitu, Bu. Nggak masalah juga. Gitu. Kalau Ibu berniat baik, ya Ibu naikkan aja. Lebihkan sedikit NJKB-nya. Supaya Ibu aman, nggak akan ditemukan lebih tinggi lagi. Gitu, Bu. Saya mau membantu, Bu Kristina.
Ibu Dastar 2601. Malam Pak, malam. Saya ingin ikut PPS, tapi tidak tahu lagi apa yang harus dilapor. Bagaimana kalau saya lapor uang tunai? Makasih Pak Wan. Silahkan Pak. Mau lapor uang tunai boleh, 1 juta boleh, 100 juta boleh, 1 miliar boleh, 10 miliar boleh. Silahkan Pak. Terima kasih Bapak mau bantu negara ini. Gitu Pak. Silakan Pak. Mau uang tunai boleh, silakan. Terima kasih Pak Duster. Bapak Barko 89. Warisan belum terbagi. Perolehannya 2004. Mama sudah wafat 2017. Lalu sudah buat surat keterangan waris di notaris. Tapi sampai dengan sekarang belum turun waris, belum dibagi 7. PPS-nya pakai NJOP 2020 atau 2015. PPS K1 atau K2. Nah, oke. Jadi gini, Bapak masih pilih nih, kalau mau pakai K1 boleh, tetapi menggunakan NJOP 2015. Ini mungkin agak mahal. Tapi Bapak boleh pakai K2. K2 itu menggunakan nilai perolehan ya, nilai perolehan. Nah, berhubung ini warisan, kan nilainya 0. Bapak boleh laporkan senilai nilai wajar saja. Oke, boleh menggunakan nilai wajar, ya nilai berapa aja dibagi 7, gitu Pak. Gitu. Karena kan di aktenya kan 2017 aktenya. Berarti kan ini perolehan yang K2. Oke, ya udah paling aman ikut K2 dengan nilai-nilai wajar dibagi 7. Gitu Pak Barko. Saya mau membantu Pak. Bapak Ardi Pratama 92. Selamat malam Pak Awan, saya mau nanya, PPS terkait harta yang bukan nama kita Pak. Oke, misalkan tanah milik kita tapi atas nama orang lain. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Sekarang ini PPS saatnya kita melaporkan semua harta milik kita. Walaupun nama si Budi, nama si Ani, nama si Joni, nama si Beta, semua itu nggak peduli, semua laporkan ke kita semua. Kalau itu barang milik kita. Gitu Pak. Nanti di formulir PPS-nya akan ada tulisan tuh atas nama. Nah, Bapak tulis tuh namanya nama siapa. Gitu Pak. Jadi nggak usah khawatir. Semua barang-barang yang masih dititip atas nama orang lain, sekaranglah saatnya laporkan di PPS-nya kita. Laporkan kita ambil kembali, masukkan ke SPT-nya kita atau di PPS-nya kita. Gitu Pak. Saya mau membantu Pak Ardi. Bapak Raymond siap. Pak Awan, 1. Pasal 31E diskon 50%. Apakah ada masa waktu berlakunya? Jawaban tidak ada Pak. Itu masih berlaku dari dulu sampai sekarang. Yang kedua, ketika pindah usaha perolehan ke CV, tahap-tahapnya apa saja yang perlu disiapkan? Nah, ini Bapak perlu ketemu konsultan pajak Pak. Karena settingannya kan mesti cek dulu nih. Yang dulu bagaimana stok barangnya dan sebagainya. Bapak perlu ketemu konsultan. Takutnya salah kalau saya langsung begini. Oke. Yang ketiga, apakah dalam CV ada modal disetor? Jawabannya ada Pak. Ada. CV maupun PT ada modal disetor. Cuman kalau di PT bentuknya saham. Per lembar berapa, nilainya berapa rupiah. Kalau CV enggak, langsung modal disetor sekian. Gitu Pak. Saya mau membantu Pak Raymond. Siap. Ibu Kiki Jong. Malam Pak Awan. Kalau ikut PPS kebijakan 2, rekening bank tanggal 31 Desember 2020, apakah masih akan diperiksa isi mutasi 2020 sampai 2016? Jawabannya tidak, Bu. Jawabannya itulah yang dimaksud dengan diampuni oleh PPS. Gitu, Bu. Jadi orang sudah ikut PPS nih, saldo Desember 2020 sudah dimasukkan. Maka semua yang namanya mutasi diampuni. Itulah yang dimaksud dengan second chance, ya, kesempatan kedua. Gitu, Bu. Itulah gunanya PPS, itulah manfaatnya PPS gitu ya. Semua PPN ataupun PPH yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar, semua diampuni. Yang penting kita laporkanlah harta sesuai dengan kondisi 31 Desember 2020. Gitu, Bu. Terima kasih, Bu Kiki. Ini sudah betul, Bu. Tidak akan diperiksa lagi untuk mutasi banknya. Saya mau membantu, Bu Kiki. Bapak Riko Haryanto. Harta tidak bergerak yang sedang dianggunkan dilaporkan nilai appraisal atau nilai perolehan. Jawabannya nilai perolehan, Pak. Saya dapat surat cinta karena perbedaan harta terlapor karena saya lapor perolehan, pajak mencatat harga appraisal. Oke, nggak masalah, Pak. Bapak cuekin saja emailnya, cuekin saja suratnya, Bapak ikut PPS untuk harta yang memang betul-betul Bapak mau PPS-kan. Yang itu cuekin saja, Pak. Nggak usah diributin. Sudah capek saya ribut sama AR gara-gara ini. Jadi, yang dinilai di SPT adalah harga perolehan ya, bukan anggunan, bukan appraisal, bukan itu semua. Yang dilapor adalah harga perolehan sesuai AJB gitu Pak. Sudah betul Pak, sudah betul. Nggak usah khawatir dengan appraisal. Semoga membantu Pak. Ibu Christina Apriani. Batas PPS 30 Juni.
Kalau batas petugas pajak periksa laporan PPS sampai kapan? Nggak ada batas, Bu. Suka-suka dia. Kapan dia sempat ya dia mau bahas PPS kita ya silakan saja. Gitu. Apakah PPS masih bisa dibetulkan setelah 30 Juni? Tidak bisa, tidak bisa. PPS tidak bisa dibetulkan lagi. Kalau ditemukan ada yang kurang dilaporkan, Ibu tinggal bayar 30% saja atas yang ditemukan itu saja, gitu. Yang sudah dilapor sudah aman, gitu, Bu. Semoga membantu, Ibu. Jadi nggak usah khawatir, gitu. Bapak Suwarno, terima kasih kok, sama-sama kok. Bapak Davin Timothy, kalau modal beli saham dari deposito yang sudah dicatat di SPT ayah saya, amankah ya? Oh, aman, aman. Kalau deposito sudah dilapor di SPT ayah, kemudian jadi saham, maka ini aman, Pak. Yang penting bisa dibuktikan, Pak ya. Ada buktinya ya, ada pencairan depositonya, itu bisa dibuktikan semua, maka aman. Gitu. Nggak usah khawatir. Apakah langsung dilakukan pembetulan SPT saja 2018 sampai dengan 2020? Menurut saya iya, Pak. Menurut saya iya. Laporkan saja pembetulan SPT 2018-2020 sepanjang Bapak tidak ikut PPS ya. Karena kan kalau sudah ikut PPS, maka sudah tidak boleh pembetulan SPT. Nggak boleh PPS. Sudah pembetulan SPT, nggak boleh PPS, gitu ya. Kalau mau PPS, nggak boleh pembetulan. Jadi Bapak mesti pilih. Kalau mau pembetulan, boleh. Silakan pembetulan, nggak usah PPS, gitu. Aliran arus dananya jelas dari deposito. Maka itu boleh, Pak. Boleh pembetulan. Ini bukan objek PPS. Ini barang sudah dilaporkan, cuman masih terlapor sebagai deposito. Gitu kan maksudnya. Gitu, Pak. Saya mau membantu ya, Pak. Oke. Bapak Raymond Sia. Ketika penarikan prive pada CV, apa aja yang perlu dilapor ke kantor pajak? Di bagian CV-nya tidak perlu lapor apa-apa, Pak. Tinggal di jurnal aja. Di jurnal ada pembayaran prive kepada si owner. Sedangkan di orang pribadi, laporkanlah sebagai penghasilan yang namanya penghasilan dari CV. Penghasilan CV itu di bagian lampiran 3 yang bukan objek pajak. Gitu, Pak. Jadi nggak usah khawatir kalau CV bukan objek pajak. Gitu. Oke. Sudah jam 9 lewat, satu lagi pertanyaan saya jawab ya Bapak Ibu. Nah, Ibu Ugli, Mei. Pak, kalau misal retur buat di 2022 perlu pembetulan SPT? Retur apa ini Bu? Retur PPN ya? Retur PPN, coba cek maksudnya masa bulan berapa gitu. Kalau retur itu belum dibuatkan faktur nota returnya ya mungkin boleh pembetulan SPT. Gitu sih. Oke. Satu lagi Bapak Davin, apa mending nggak usah pembetulan, Pak? Bilangnya investasi itu dari deposito. Deposito dicatat lebih besar di SPT 2020. Menurut saya sih iya, Pak. Nggak usah pembetulan sih. Yang penting Bapak sudah lapor ya depositonya ya. Jadi kan Bapak bisa buktikan bahwa deposito ini saya laporkan padahal sudah berubah jadi saham. Bapak kasih tahu gitu. Jadi harusnya ini sudah tidak perlu dilaporkan lagi. Tidak perlu pembetulan juga karena saham itu sudah terlapor, cuman bentuknya masih deposito di SPT saya. Bapak bisa buktikan bahwa deposito ini sudah berkurang, tapi bentuknya sudah berubah jadi saham, gitu Pak. Gitu, nggak ada masalah sih. Yang penting kan ini barang sudah dilapor sebenarnya, gitu Pak. Nggak masalah. Ini bukanlah barang yang sesungguhnya disembunyikan dan nggak dilapor, bukan. Ini barang sudah dilapor, cuman bentuknya saja yang berbeda, masih berbentuk yang lama, gitu Pak. Nggak masalah. Ini boleh dikomunikasikan sama AR, gitu. Oke. Baik teman-teman semua, mohon maaf sudah jam 9 ya, saya nggak bisa jawab semuanya. Mohon maaf bagi teman-teman yang belum terjawab. Oke, kita akan ketemu lagi minggu depan di live Instagram teman-teman setiap hari Senin ya jam 8 malam. Oke, bagi teman-teman yang mau konsultasi khusus ya, mau konsultasi langsung dengan Awan, bisa menghubungi saya di www.ta2022.com ya, di www.ta2022.com gitu. Oke teman-teman, kita ketemu lagi minggu depan hari Senin jam 8 malam. Mohon maaf teman-teman apabila belum semua bisa terjawab ya, mohon maaf. Sampai jumpa lagi. See you.